Banjirnya baik. Ini banjir asli ya, lainnya bincong di tungkal nih. Bincong di tungkal nih siko cuman kemaluannya utuh gitu lah. Kalau dikejar anjing laju lari-lari tuh. Itu kalau malam namanya Sariyati. Kalau pagi Saripudin. Nah, itu kalau dia ditegur lembut tuh. Hai. Tapi kalau kena kejar anjing, hai. Gitu dia. Kalau dia marah timbul cowoknya tuh, kau nih gitu dia. Ya. Makanya cantik lah ya. Dihias ya. Dia bisa menghias. Rata-rata berhias ya. Lembu-lembu tuh. Makanya ya, kalau nanti punya anak, punya adik tuh, kalau dia cowok jangan dikawankan sama cewek, jangan biarkan dia berkawan sama cewek. Kalau cewek jangan biarkan berkawan sama cowok. Kalau dibenci tak apa-apa, nanti berlanjut itu nanti sifatnya cenderung kepada siapa yang dikawaninya. Nah, nih Haris nih kawankan orang cewek, tapi bahaya tapi. Kalau dia itu bisa lembut nanti, bisa lembut, bahaya. Kalau lembut habisan. Aku ada saudara rusak tamat lah SMP SMA dan tamat. Sudah tamat SMA tuh tukang hias, jadi pandai hias, kursus dia dengan Naji Indurnya di kursus. Tak salah aku bilang orangnya kursus lah cowok lah ya, nyanyi bagus dia. Nah karena lama kelamaan jadi lembut dia. Jadi lembut akhir ya. Nah terus dong. Nah itu cowok tuh lain banjir tuh. Itu bincong tuh. Yang banjir asli itu deh, nah banjir asli yang punya kemaluan gue sebelum dia wadih, sebelum dia jelas. Kalau sudah jelas tidak lagi namanya banjir. Kalau dia sudah jelas, maka boleh jadi imam. Ya. Dia sudah jelas laki-lakinya. Walaupun kemaluannya dua, tapi sudah jelas laki-lakinya. Kenapa? Karena dia kawin sama cewek. Banak lah, tambahlah. Itu namanya jelas sudah laki-lakiannya. Maka orang yang jelas itu boleh aja jadi imam. Yang tidak boleh jadi orang yang belum jelas. Kayak Ilham kemaluan dua bisa. Kan belum jelas lah mau kemana arahnya, mau sama cowok atau sama cewek ya. Nah itu namanya tidak jelas. Kalau dia jadi imam, kau ada boleh ikut. Nah, atau Ilham sama Haris sama-sama banjir, tidak boleh saling mengikut. Kenapa? Nah, nanti tuh nomor berapa tuh? Nomor 3 banjir mengikut banjir, nomor 4 perempuan mengikut banjir, yang kelima perempuan mengikut perempuan. Banjir mengikut banjir tak ada ya? Banjir mengikut banjir yang di bawah yang tidak sah. Ini yang sah maksudnya. Ada di bawah tak ada. Nah banjir mengikut banjir itu tidak sah. Ya. Kenapa? Umpama Haris banjir, Ilham banjir. Ilham jadi imam, Haris jadi makmum. Nah itu kemungkinan Ilham ini cewek, si Haris cowok. Berarti kalau cowok mengikut cewek tak boleh. Nah ya. Tapi banjir yang belum jelas tadi namanya ghairu wadih atau muskil namanya ya. Bahasa Arabnya muskil, bahasa Indonesianya belum jelas. Banjir tidak jelas gitu kan. Banjir belum jelas atau tidak jelas. Kalau sudah jelas, nah boleh aja jadi imam ya. Ini yang dimaksud yang nomor 3 nih, banjir yang belum jelas. Yang keempat yang sah lagi jadi imam yang diikut ialah perempuan mengikut banjir. Imamnya banjir, makmumnya perempuan, boleh. Karena kalau yang
depan itu cowok, berarti cewek boleh ngikut. Kalau di depan itu cewek, maka perempuan juga boleh ikut kepada cewek. Gitu ya. Yang kelima, perempuan mengikut perempuan, cewek mengikut cewek, maka hukumnya sah ya. Nah, 5 inilah yang sah. Kemudian 4 rupa yang tidak sah. Yang pertama, laki-laki mengikut kepada perempuan. Nah, walaupun itulah bininya atau lakinya, tidak boleh ya. Jadi lakinya ikut sama bininya tak boleh. Bininya kari internasional bukan nasional sih, kok nalnya banyak. Seluruh internasional dia juara bininya nih. Berarti hebatnya Anda ngaji. Pokoknya dari Qul A'udzu Binnas berbalik ke Al-Fatihah hafal ya. Bukan Al-Fatihah lagi, Qul A'udzu Binnas berbalik. Ya. Baca Qul A'udzu Binnas berbalik. Wadduha itu dari hadis itu sampai ke wadduha nya berbalik dia baca bisa. Tetap tidak boleh jadi imam kalau yang makmumnya lakinya ya. Jadi tidak boleh perempuan jadi imam walaupun perempuan itu hebat daripada lakinya ngaji ya. Jadi tetap lakinya yang harus jadi imam. Nah, kalau perempuan jadi imam, lakinya jadi makmum, tidak sah sembahyangnya. 1. Yang kedua, laki-laki mengikut banjir. Nah, makmumnya laki-laki, imamnya bincong banjir tadi. Kenapa? Banjir yang belum jelas tadi syaratnya ya. Kalau banjirnya sudah jelas tidak apa-apa. Nah, di Indonesia ini ada ya artis tak ada katanya yang punya kemaluan 2, tapi di operasinya duitnya banyak. Lah, dia udah tahu kawin kayaknya. Kalau si Luna apa namanya? Cinta ya, Cinta Luna apa? Ya kan? Itu cowok di operasinya dipotongnya tuh, burungnya dipotongnya. Abdul Mining namanya. Abdul Miningnya dipotongnya, dibelahnya. Itu lain tuh. Itu tetaplah cowok walaupun itu dipotong. Nah itu tidak bisa tuh, itu bukan banjir tuh ya. Nah laki-laki mengikut banjir. Kenapa? Kemungkinan imamnya banjir tadi kemungkinan itu perempuan karena dia belum jelas. Yang ketiga, tidak sah lagi banjir mengikut perempuan. Nah tidak boleh juga. Imamnya perempuan, makmumnya banjir, tidak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan imamnya tadi banjirnya tadi laki-laki, maka tidak boleh imamnya perempuan, tidak boleh. Yang keempat, banjir mengikut banjir. Nah ini juga tidak sah. Kenapa? Karena siapa tahu imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, maka tidak sah banjir mengikut banjir. Karena muhtamal masih dimungkinkan masih kan. Ini laju jamnya sekian lagi. Sembahyang jama'i sudah ya. Ya. Sembahyang jamaah sudah ada dekat ini. Syarat jamak takdim yaitu 4 macam. Jamak kemarin ya. Jamak takdim, jamak yang didahulukan, sembahyangnya didahulukan kemarin ya. Sembahyang asar ditaruh di waktu zuhur, sembahyang isya ditaruh di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Nah, kita nih ke Jambi, misalnya ke Jambi hari ini siang nih misalnya jam 10. Nah, jam 10 pergi ke Jambi, masuk ke mobil, sampai misalnya ke Matang Lumut. Nah, sampai ke Matang Lumut, pas jam 12 azan orang sana. Kata kawan-kawan, ayo kita mampir singgahan Kamihan dulu. Nah, pas orang
azan. Kata yang lain, kita sembahyang aja lah dulu. Nah, biar nanti sampai ke Jambi jam 2 tak payah lagi sembahyang. Oke, gitu. Kata kawan lain, kita jamaknya langsung, namanya jamak takdim, jamak yang didahulu. Nah usollilah makmumnya, sembahyangnya 4 lah, sembahyangnya tetaplah 4, tapi sembahyangnya langsung sama asar. Nah usolli fardhu zuhri 4 raka'atin, kemudian jam'an ilaihil asru, dijamak kepadanya asar 4 rakaat mengikut imam, karena Allah Ta'ala Allah dalam hati sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat, dan dijamak kepadanya zuhur akan asar, dikumpulkan asar kepada zuhur. Boleh juga kita niatnya. Nah menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala Allah sembahyang zuhur nih, tapi niatnya 2 tuh, langsung niat jamak di dalam musallinya boleh, atau di dalam sembahyangnya nanti boleh. Nah langsung sembahyang zuhur 4 rakaat, assalamualaikum sembahyang zuhur, langsung berdiri sembahyang asar lagi, walaupun masih jam 12.30, namanya sembahyang jamak takdim ya. Nah sudah sembahyangan zuhur, sembahyang asar masih jam 1. Nah ini kira-kira ke Jambi sampainya jam 2 misalnya, langsung berangkat sih sampai ke Jambi, sembahyang zuhur sudah, sembahyang asar juga sudah, tinggal happy lagi, pergi lagi ke sana sampai maghrib, nah baru balik ya kan. Nah, sembahyangnya sudah ada dosa kita tahu. Nah syaratnya yang pertama 4 macam syaratnya, mendahulukan zuhur atas asar. Nah sembahyangnya mesti zuhur dahulu baru asar, dan mendahulukan maghrib atas isya, maghrib dahulu baru isya, tidak boleh terpaling. Asar dulu baru zuhur tidak boleh, isya dulu baru maghrib tidak boleh, karena waktu yang pertama dahulu. Yang kedua niat sembahyang jamak pada sembahyang yang pertama. Niatnya di dalam sembahyang, pokoknya sebelum assalamualaikum pasang niat. Waktu usolli boleh, selesai baca Fatihah niatnya boleh. Niatnya gimana Ustaz? Niatnya bahasa Indonesia aja. Misalnya kita sebelum at-tahiyat pasang niatnya nih, sebelum tahiyat akhir sembahyang zuhur, sebelum tahiyat akhir sembahyang maghrib. Nah pasang niatnya, sahaja aku sembahyang asar aku taruh di waktu zuhur jamak karena Allah Ta'ala. Nah di hati gitu cuman. Nah jadi di dalam waktu selama kita sembahyang zuhur dan itu pasang niat kita, niat bahwa sembahyang asar kita gabungkan dengan zuhur. Bisa ngerti lah, enak kalau ngerti itu enak. Jadi kita kada berdosa jalan-jalan apa tuh, orang ke Mekah tuh gitulah tuh sembahyangnya ya, di pesawat tuh di jamak, sebab ada tuh sembahyang yang itu kalau kada paham jamaknya kayak naik haji tapi tak sembahyang percuma. Naik haji itu rukun yang kelima, sembahyang nomor 1 ya. Mana hebatnya sembahyang dengan haji? Hebat sembahyang. Kau 1000 kali naik haji, menambal sih kok sembahyang belum cukup pahalanya. 1000 kali kau naik haji 1000 kali. Nah, apalagi sekali cuman untuk menambal sembahyang yang ketinggal, ada cukup pahalanya belum. Nah, makanya mentang-mentang aku pergi haji tak sembahyang lagi, di pesawat tak sembahyang, ditunggu aja. Pergi umrah tak sembahyang di jalan. Nah, lalu sembahyang itu nomor 1. Karena di dalam kubur di akhirat yang dicek oleh Allah yang pertama sekali adalah sembahyang. Tidak ada Tuhanannya kau berapa kali naik haji, kau bersama siapa naik haji, tidak ada Tuhanannya. Yang ditanya kau dah sembahyang lulus dah, lulus sembahyang. Kalau sudah lulus, nah yang lain pun dianggap lulus. Yang kedua, yang ketiga. Jadi yang kedua tadi niatnya di dalam sembahyang yang pertama mesti dipasang niatnya di dalam sembahyang. Pokoknya dari usolli sampai tahiyat ada masang niat di situ. Menyebutkan di dalam hati itu bahwa sembahyang asar digabung dengan zuhur, sembahyang isya digabung dengan maghrib kita.
Yang ketiga, berturut-turut antara dua sembahyang. Nah, berturut-turut antara dua sembahyang, beriring-iringan. Selesai assalamualaikum sembahyang yang pertama, langsung berdiri sembahyang yang kedua. Wah, kada boleh lambat-lambat, ngerokok dulu. Oh, ada boleh main HP dulu, baru sembahyang asar. Nah, ada boleh. Jadi begitu assalamualaikum, langsung berdiri sembahyang yang kedua. Ya. Nah, itu syaratnya. Yang keempat, berkekalan uzurnya sampai takbiratul ihram. Ya, hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Uzurnya masih tetap, musafirnya masih, artinya dia masih di dalam perjalanan. Kalau sudah sampai ke Tungkal, kada boleh. Dia balik dari Jambi, kata dia, kita jamak takdim ya, tapi sudah masuk gerbang Tungkal, kada boleh. Kalau mau sembahyang jamak masih di Pembengis sana, dia balik nih. Nah, baliknya kemalaman. Pas maghrib sampai Sungai Saren. Nah, singgah Sungai Saren. Nah, langsung sembahyang maghrib, langsung sembahyang isya. Habis sembahyang maghrib, sembahyang isya, berangkat dari Sungai Saren menuju Tungkal, balik ke rumah nih. Pas sampai ke Tungkal, pas orang azan isya, nah, ada payah aja sembahyang. Sudah dari sembahyang isya di Sungai Saren, atau biasanya kita mampir Sungai Toman, Batang Lumut, kita mampir dia sembahyang maghrib ya. Nah, kita itu namanya jamak takdim, tapi menuju balik ya. Kalau yang pertama tadi menuju pergi, kalau ini menuju balik nih, balikannya maghrib. Nah, jadi syarat yang keempat ini dia masih di dalam perjalanan dalam waktu musa. Nah, bisa tidak sembahyang ke kapal sampai? Bisa, sembahyang dalam kapal.